Oke, di video kali ini gue bakal bikin konten jangan beli iPhone 16 ya. Mendingan beli HP yang satu ini. Ini adalah iPhone 14 varian plus, bukan 14 biasa ya, 14 plus. Why? Ini konten perbuli-bulian. Fix gue bakal ada aja yang ngebully gue. Satu, gue buat konten ini bukan berarti bilang 14 plus ini lebih bagus ketimbang iPhone 16. Ya lu udah gila, 16 kan lebih baru, otomatis lebih bagus. Tapi di sini gue ngejelasin buat lebih budgeting ya, lebih hemat ya, dan nggak perlu memaksakan. Gue di sini menonjolkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti gue bilang lebih mending beli iPhone 14 plus dibandingkan iPhone 16. Bukan berarti iPhone 16-nya jelek ya, lebih jelek dari 14 plus. Nggak gitu boy. Semua orang tuh udah tahu, bocil FF pun juga tahu kalau iPhone 16 lebih baru, lebih chipsetnya lebih bla bla bla, kameranya lebih bla bla. Jadi nggak perlu dijelasin. Aduh, si Puki nih susah banget gue ngejelasin ke penonton gue. Bang, lu ngapain sih? Lu kayak bisa buat HP aja, nggak mungkin 16 tuh lebih jelek dibanding. Anjir, ngegas banget gue. Nggak bercanda cuy. Tapi intinya gini men. Gue kalau bilang iPhone yang terbaru tuh lebih jelek bla bla bla, bukan berarti unitnya jelek ya, karena memang gue ngelihat dari harganya. Lu kayak terlalu over gitu ngeluarin duit yang terlalu mahal, tapi lu pemakaiannya biasa-biasa saja. Itu maksud gue ya. Oke, jadi di sini udah gue disclaimer ya dari awal-awal. Kalau masih tetap ada yang nyerocos cos, fix. Emang gue yang bodoh berarti. Oke. Yang pertama, alasan gue kenapa lu mendingan beli iPhone 14 Plus ketimbang 16. Again, bukan berarti 14 Plus lebih bagus ya. Ini gue ngelihat dari sisi budgeting ya, dari sisi harga. Alasan gue kenapa lu lebih bagus beli iPhone 14 Plus ketimbang iPhone 16. Yang pertama karena desainnya. iPhone series 14 ini, yang gue pegang ini series Plusnya, ini udah menggunakan bahasa desain yang baru. Barunya dari mana bang? Oke, kalau di teardown itu dia iPhone 14 Plusnya 14 biasa itu bagian backlash-nya itu bisa dilepas kayak gini. Jadi di kemudian hari entah kalau kalian beli yang inter-interan atau kalian ganti backdoor bagian kaca belakangnya, ini meminimalisir debu masuk. Dari mana bang debu masuk? Ya maksudnya gimana? Gue nggak ngerti bang, gue nggak ngerti. Jadi gini, kebanyakan HP-HP iPhone kayak iPhone 11, iPhone XR itu kebanyakan kalau yang housingnya gantian, debu itu rentan sekali masuk karena gapnya itu ada celah gitu antara gap antara kaca dengan bezelnya. Sedangkan seri-seri terbaru ini kacanya bisa dilepas, jadi nggak menyatu langsung ke bodinya. Nah kayak gini tuh itu bikin pemakaian tuh lebih long term lah. Jadi kalau lu ada yang rusak bagian belakangnya, itu tinggal dilem di adhesive yang rapat, itu anti airnya tetap terjaga. At least lu harus cek masalah lensanya, dan lensanya itu gampang banget kalian bisa pindah-pindah. Jadinya ganti casing ke depannya, dan ke depannya kalau kalian beli iPhone, nah bagian belakangnya ini agak-agak renggang, nah itu lebih bagus ketimbang semi-semi renggang tapi nggak tahu cara rapetinnya gimana karena semi-semi unibody yang kacanya nyatu. Itu untuk iPhone bahasa desain lama. Nah karena iPhone 14 Plus ini udah sama desainnya kayak iPhone terbaru saat ini, kayak iPhone 16. Jadi di mekanik ekosistemnya pun bakal sama aja, ngebongkarnya bakal satset lah. Kalau ganti baterai juga satset lah, nggak ribet cuy. Dan ini untuk pemakaian jangka panjang jarang banget dipikirin sama orang-orang di luaran sana kalau beli HP. Kalian harus tahu ya, Apple ngeciptain desain kayak gini tuh tandanya mempersimpel ya, mempersimpel sistem mereka, gimana cara konsumen kayak ada kerusakan A, B, C, D, ada keluhan A, B, C, D itu teratasin dengan desain terbaru ini. Nah, iPhone 14 Plus sudah desain terbaru. Next, nomor 2, alasan kedua kenapa lu lebih bagus beli iPhone 14 ya Plus ketimbang iPhone 16. Ini udah pakai modul yang besar sekali. Aduh, ini gue capek banget men bilangnya. Capek apa bang? Lu kan cuman nyerocos bacot bikin video edit gitu. Lelah gitu batin gue. Gue udah sering bilang tapi masih ada yang gak setuju sama gue gitu. Tapi fine lah, namanya juga opini kan. Jadi gini, kamera modul yang ada di iPhone 14 Plus 13 ya kan, 14 itu udah nyilang gini tuh bukan hanya semata masalah desain aja ya, melainkan karena memang modulnya besar, sensornya besar ya kan, dan perintilan-perintilan lainnya yang ada di dalam modul kamera tersebut. Jadi alhasil bentuknya nyilang seperti ini. Dan desainnya nyilang kayak gini, ini start dari series 13 penyempurnaan ke 14. Memang kalau dari sisi fiturnya memang ini kayak ya udah gitu, lu expect gitu sama sebuah iPhone 13, 14, 15, 16 mirror parah ya kan.
Cuman di sini karena lu beli yang varian 14 Plus, ini udah seri edisi silang. Ini low light-nya bagus sekali buat foto. Bagus banget karena sensor kameranya gede. Karena gede sampai ngilang gitu modelnya. Ini bukti ya, di gelap tuh, ini masih nangkep cahaya ya. Ini belum gue jepret padahal. Ini kalau udah gue jepret lebih terang lagi. Dan ini buat video recording dalam keadaan yang low light juga bagus sekali. Jadi kalau udah ada yang bagus, ngapain lu jor-joran beli iPhone 16, oke? Di sini gue nekanin dari sisi poinnya aja ya. Nah, ini adalah hasil rekaman dari iPhone 14 Plus. Coba kalian nilai sendiri deh. Kamera yang sudah sebagus ini gitu. Ini udah bagus banget. Intinya detik-detik yang lagi lo tonton ini rekaman dari iPhone 14 Plus. Bagus banget kan? Lo bisa lihat cahaya tangan di kulit gue, warna kulit tangan gue ya kan. Warna kotaknya nih masih rekaman dari iPhone 14 Plus juga. Gue rekam di 60 fps ya, gue down frame di 1/2. Lo bisa lihat sehalus ini dan ini benar-benar perfect sekali, udah cocok lo mau buat kebutuhan konten sokin, masih bisa lo mau buat mungkin video-video komersial ya kan, ya karena budget lo terbatas, minimal lo beli iPhone 14 hasilnya seperti ini, lo bisa bikin video-video iklan mungkin, atau lo punya produk online yang lo butuh kamera HP yang jos ya buat foto maupun video, ini masih bisa, cakep ya kan. Jadi lo nggak perlu tuh sampai nyiksa diri, kredit ya kan, pinjol buat beli sebuah iPhone 16 ya. Memang kalau rezeki lu udah ada, ya udah lu silakan aja beli iPhone 16, oke, nggak ada yang larang lu juga gitu. Cuman di sini gue mempertegas ya, kalian yang budgetnya pas-pasan, di sisi budgeting gue intinya. Lu iPhone 14 Plus juga udah cukup men, udah cukup banget gitu. Dan lu tahu nggak, gue megang iPhone 16, sampai sekarang gue masih pakai 14 Plus. Daily gue tuh 14 Plus cuy, ya buat bantuin gue konten kadang. Kenapa gue beli iPhone 16? Karena cuma buat kebutuhan konten. Nah, tapi bukan berarti jelek ya, ini hasil rekaman dari iPhone 16 nih. Waktu gue ngevlog lah, ada video-video gue silam lah. Gue yakin lu pada belum nonton dah. Intinya, buat vlog 11-12 ya, dalam cahaya yang terang begini, iPhone 14 sama 16 ini nggak jauh beda ya. Bedanya tuh di cinematic mode-nya ini menurut gue iPhone 16 lebih perfect. Tapi gini, lu apakah butuh atau tidak video sinematik ya? Apakah lu emang yang mungkin konten yang suka buat rekam-rekam video sinematik? Nah coba lu perhitungkan lagi. Dan low light buat rekam video di 16 agak sedikit lebih di-upgrade. Tapi apakah lu butuh ya? Kalau semisalnya lu butuh ya sokin ya. Tapi kalau semisalnya lu cuman rekam-rekam dengan pencahayaan yang rata-rata stabil, ya 14 Plus udah cukup banget. Dan low light-nya 14 Plus juga cakep. Dan satu lagi, ketika gue lebih rekomendasi iPhone 13, 14, banyak yang bilang belum Type-C. Ya masih port-portan lightning yang jadul parah gitu katanya. Sekarang gue tanya balik ya. Dengan colokan yang non Type-C yang ada di iPhone 14 Plus, gue ngecas dengan baterai yang 4300 mAh ini, itu udah lumayan kenceng ya, udah lumayan kenceng. Apakah sesignifikan itu ketika diganti per Type-C-an ya? Enggak jawabannya. Type-C yang ada di iPhone 16 ini tetap kalah dengan Android harga 3 jutaan yang support di 67 watt ya. 67 watt. Coba gue tanya lagi sama lo, 67 watt lo colokin di iPhone 16, apakah it's work ya? No. Belum sampai situ si Apple. Jadi masalah Type-C menurut gue, kalau lo mau memperdebatkan Type-C, mungkin kita tunggu 2 atau 3 generasi iPhone berikutnya baru deh lo bisa perdebatkan sama gue. Nah kesimpulan gue, semua yang ada di iPhone 16 nggak terlalu berubah banyak ya fungsinya untuk pemakaian harian. Dan lebih parahnya lagi, poin yang keempat nih ya mungkin ya. Ini orang, bang itu kan belum Dynamic Island jadul ya. Minimal Dynamic Island lah, lo kalau mau rekomendasiin yang ada Dynamic Islandnya lah. Anjir. Perpuki-pukian ya, si Puki Dynamic Island ini, itu bagi gue tuh kayak tompel ya. Ketika nonton video, dia tuh lebih ke tengah kan. Ini menurut gue ya, lu lebih bagus ambil series 13 atau 14, tapi susah sih gue ngasih tahu ke kalian karena beli handphone itu karena kebutuhan gengsi gitu, kayak kesel gitu. Lu mau tahu bukti? iPhone series 13, iPhone series 14 memang masih pakai poni, cuman poninya tuh kecil. Dia desain poni yang terakhir, poninya tuh kecil. Kagak kayak poni iPhone X, XS, iPhone XR, beda poninya. Ini lebih kecil boy, poninya tuh kecil banget. Apalagi dibandingkan dengan poni yang kecil ini dengan ukuran plusnya yang ada di 14 Plus ini. Makanya gue rekomendasiin 14 Plus, gue tidak bilang 14 biasa. So cek look at that lah, look at that ya. Ini gue coba nonton video, gue kasih paham ke kalian, apakah poninya mengganggu?
Iya mengganggu, cuman nggak semengganggu tompel yang ada di Spukima Dynamic Island ya. Susah gue. Tapi susah lah kalau orang berpikir buat gengsi, ribet lah. Oke, ngomongin performa ini udah lebih dari cukup ya. Kenapa gue suruh kalian ambil varian 14 Plus ketimbang 16 biasa? Yang 14 Plus ini baterainya di 4300 mAh, sedangkan iPhone 16 biasa di 3500-an mAh. Selisihnya hampir 1000 mAh. Jadi kalau lu bisa dapetin iPhone 14 Plus yang baterai health-nya masih di atas 95%, itu mostly kebanyakan buat pemakaian daily, lu bakal dapat baterai yang lebih awet ketimbang iPhone 16. Dengan budget yang lebih murah, lu dikasih baterai yang lebih awet dibandingkan 16. Kenapa enggak gitu? Ini poin kelima nih. Nah, terakhir masalah performa. Benchmark yang ada di series 14 Plus itu tembus 1 juta lebih. Tepatnya 1,3 juta. Mungkin kalau kita tes mungkin 1,2 setelah update-update OS lah. Tapi masih jauh dari kata 1 juta benchmark ya. So, untuk pemakaian daily, ini udah jauh lebih dari cukup. Lu ngomong ngegame enak, benchmarknya 1 juta lebih, baterainya gede, hampir 5.000 kayak Android pada umumnya. Kamera juga udah dual lens, ada lensa lebar, bisa cinematic mode ya. Perfect ini HP, sumpah ada gua.